Sekarang kita masuk ke muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, di halaman 10. Jadi ibu-ibu, para ummahat sering lihat tuh. Kok kitab-kitabnya para ulama ya sering dimulai dengan bismillah. Ya, kenapa kitab-kitabnya mereka Ustaz? Kalau kita lihat kitab bahasa Arab kok bismillah? Ya, jawabannya yang pertama karena para ulama itu mereka mencontoh Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mereka ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu kalau nulis surat kepada raja-raja, beliau dahulukan dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad. Abdihi wa rasulihi ila Hiraqal. Azimir Rum. Dari Muhammad. Hamba. Utusan Allah. Kepada Hiraqal. Raja Rum. Nah, pakai batas. Nabi tulis Bismillah di situ. Makanya para ulama ikuti. Kemudian alasan yang ketiga, karena itulah kebiasaan dari ulama-ulama terdahulu. Jadi turun-temurun sampai detik ini para ulama kalau pingin ngarang kitab selalu dimulai dengan bismillah. Kenapa? Karena memang itu kebiasaan ulama-ulama terdahulu sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam muqaddimah kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Nanti para ummahat bisa lihat tuh ada tuh. Kata beliau, laqad istaqarra amalul musannifin ala iftitah khutubihim bi bismillah. Telah tetap kebiasaan para ulama terdahulu ketika mereka ingin karang kitab, nulis sebuah kitab, mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka ingin meminta kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah di awal dari kitab-kitab karangan mereka. Kemudian muqaddimatul muallifati ya. Muqaddimatul muallifati ini kedudukannya sebagai khobar. Ya, mubtada'nya mana Ustaz yang sudah belajar bahasa Arab? Mubtada yaitu mahdzuf, takdirnya hadhihi muqaddimatul muallifati. Ini adalah sepatah kata pendahuluan dari pengarang ya. Muqaddimah itu pendahuluan ya, pendahuluan patah kata dari muallif. Kalau laki-laki muallif, kalau perempuan muallifah, pengarang ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, enggak ada sekutu dan tandingan untuknya. Dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Kemudian setelah itu. Ya, amma ba'du itu artinya kemudian selanjutnya. Ya. Fabaina yadaiki. Toba'atun jadidatun. Katanya di hadapan kamu. Ya, jangan diartikan di tangan kamu. Jadi kalau mengartikan bahasa Arab itu jangan letterlek amat. Ya, ya, jadi jangan baku-baku amat. Fabaina yadaiki. Yadaik apa ya Ustaz ya? Tangan. Jangan diartikan tangan. Di hadapan kamu. Ya, fabaina yadaiki. Di hadapan kamu. Katanya, yaitu kitab ini. Kitab ini, Tobaatun Jadidah. Itu cetakan yang baru. Di hadapan kamu ini yang kita baca ini cetakan yang baru. Sudah ada cetakan yang pertama. Dicetak lagi yang kedua. Kok Ustaz ada cetakan baru? Cetakan yang kedua, cetakan yang ketiga, itulah manusia yang kadang sempurna. Terkadang kita pikir inilah sudah ini. Kitab yang paling sempurna yang saya karang. Namanya manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu tempatnya salah. Waduh, salah ini. Ya. Waduh, salah ini. Harusnya ini dihapus. Harusnya ini ke depan. Harusnya ini ke belakang. Harusnya ini ditambahkan.
Itulah manusia, nggak lepas dari kekurangan. Ya, wajjihuha ilaiki ukhtil muslimah. Saya sodorkan, saya berikan kepada kamu, wahai saudaraku muslimah. Rajiyatan minallah azza wa jalla ayyamfa'aki biha. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar buku ini, risalah ini, karangan ini memberikan kebaikan dan kemanfaatan untuk kamu. Itu kan luar biasa itu. Ya, ini kan luar biasa, ibu-ibu sekalian. Makanya cintanya seseorang muslim ke muslim yang lainnya, muslimah ke muslimah yang lainnya karena Allah. Cintanya seseorang karena Allah itu lebih mulia, lebih bagus dibandingkan kecintaan yang terjalin karena hubungan darah. Kok bisa, Ustaz? Iya, kecintaan karena Allah itu kecintaan yang murni tulus. Saudaranya kita itu cinta untuk kebaikan kita. Kalau saudara kita sendiri, saudara kandungnya kita, belum tentu. Berapa banyak orang yang bersaudara yang menjerumuskan saudaranya dalam kebinasaan, dalam kemaksiatan. Gak peduli dia. Tapi orang yang cinta karena Allah. Dia betul-betul ingin keselamatan dunia dan akhiratnya kita. Dia ingin pegang, rangkul tangannya kita. Untuk sama-sama kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ini yang dilakukan oleh wanita yang hebat ini, hafizahullah, rajiyatan minallah azza wa jalla ayyamfa'aki biha, berharap kepada Allah. Karangan ini, buku ini, Nasihatul Nisa ini bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan buat kamu. Subhanallah. Karena kita nggak kenal. Ya, Ummu Abdillah juga nggak kenal kita. Tapi begitu sayangnya dia kepada saudaranya muslimah yang lainnya. Beliau karang ini. Subhanallah. Uwajjihu ilaiki hadhihi risalah as-saghirah fi hajmihal kabirah. Aku sodorkan, aku berikan risalah ini yang kecil. Karangan kitab ini yang kecil. Fi hajmihal kabirah. Tapi kandungannya besar. Bima tahmiluhu min irsyadin wa nushin. Karena di dalamnya terdapat petunjuk, terdapat nasihat. Ya. La siyama wa nus min sunanil mursalin. Ditambah lagi. Nasihat itu merupakan sunnahnya para rasul. Nasihat itu para ummahat jangan ditinggalkan. Kita butuh untuk selalu tegakkan nasihat. Ustadz, saya banyak kekurangannya, saya nggak mau berikan nasihat lah kepada orang lain, cuek aja lah, nafsi-nafsi. Nggak boleh ummahat, nggak boleh ibu-ibu, nggak boleh kaum muslimah. Tegakkan. Karena nasihat itu bagian dari Islam. Nggak nunggu kita harus sempurna. Coba kalau harus nunggu sempurna semuanya, baru kemudian ingin memberikan nasihat, ya nggak akan mungkin nasihat tersebut akan tegak di muka bumi ini. Tetap nasihat itu kita berikan sebagai bukti rasa cintanya kita kepada sesama muslim dan muslimah. Seraya terus kita benahi juga dirinya kita. Qala Nuh liqaumihi, berkata Nuh kepada kaumnya. Surat Al-A'raf ayat 62. Ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimat, bisa buka surat Al-A'raf ayat 62. Uballighukum risalati rabbi. Saya sampaikan, kata Nuh, risalah dari Robku. Ajaran-ajaran dari Robku. Wa ansahu lakum. Saya berikan nasihat kepada kalian. Nuh alaihissalam ngomong kepada kaumnya, ngomong kepada masyarakatnya, wa ansahu lakum. Saya nasihatin kalian. Itu menunjukkan apa? Bahwa di antara salah satu sunnah, di antara satu kebiasaan, di antara satu tugasnya para nabi, memberikan nasihat. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui ya tentang Allah, perkara-perkara dari Allah yang kalian tidak mengetahui. Wong dia nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya pantaslah beliau Nuh alaihissalam lebih mengenal Allah, lebih mengetahui perkara-perkara dari Allah dibandingkan kaumnya. Makanya beliau nasihati. Ya, demikian pula junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahum la ya'lamun.
karena mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Subhanallah. Qala Hud dalam surat Al-A'raf ayat 68, ya. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan risalah, aku sampaikan ajaran-ajaran Robku, wa ana lakum nasihun amin. Ini juga sama. Dan aku itu adalah penasehat yang terpercaya untuk kalian. Ya, untuk meyakinkan kaumnya, untuk meyakinkan masyarakatnya. Wa ana lakum nasihun amin. Qala Saleh alaihissalam, Al-A'raf ayat 79. Laqad ablaqtukum risalati Rabbi wa nasahtu lakum. Sungguh aku telah sampaikan risalah ajaran Robku. Coba perhatikan. Wa nasahtu lakum. Dan aku telah menasehati kalian. Lagi-lagi wa nasahtu lakum. Kata Soleh kepada kaumnya. Qala Syuaib dalam surat Al-A'raf ayat 93. Laqad ablaqtukum risalati Rabbi wa nasahtu lakum. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Dan sungguh kata Syuaib alaihissalam kembali kepada kaumnya. Laqad ablaqtukum risalati Rabbi. Aku telah sampaikan ajaran-ajaran Robku. Wa nasahtu lakum. Dan aku pun telah menasihatin kalian. Fakaifa asa. Kaifa ahzan. Asa itu artinya ahzan. Bagaimana mungkin aku bersedih ala qaumin kafirin, kepada kaum yang kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu titik beratnya. Wa ansahu lakum wa ana lakum nasihun amin. Ya, wa nasahtu lakum wa nasahtu lakum. Ya. Kemudian kata beliau, wan nushu imaduddin. Dan nasihat itu adalah tiang agama. Ya, dan nasihat itu adalah pondasi agama. Fi Sahih Muslim musnadan, dan dalam kitab Muslim musnadan. Musnadan itu artinya disebutkan oleh Imam Muslim lengkap dengan sanadnya. Ah, itu kalau dapatkan kata-kata musnadan, ya. Fi Sahih Muslimin musnadan, dalam kitab Sahih Muslim musnadan. Apa artinya musnadan di situ? Disebutkan, disuguhkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya lengkap dengan perawi-perawinya, lengkap dengan mata rantainya, itu namanya musnad. Wal Bukhari mu'allakan, dan juga hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari mu'allakan. Apa artinya mu'allakan? Artinya hadis ini, ya, oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya cuman disebutkan langsung sahabatnya, enggak disebutkan perawi-perawinya. Beda tadi dengan perlakuan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Beliau sebutkan hadis yang akan kita baca ini lengkap dengan apa? Sanadnya, dengan perawi-perawinya. Adapun Imam Bukhari mu'allakan, hanya memberikan nama sahabatnya doang, langsung sahabatnya, enggak sebutkan perawi-perawinya, ya, enggak sebutkan perawi-perawinya. Katanya wal Bukhari mu'allakan an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Ya, katanya dalam Sahih Muslim. Demikian pula Sahih Bukhari dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala. Beliau mengatakan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat, ya. Agama itu adalah nasihat, ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, itu disebutkan ini 3 kali. Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Nabi ulang sampai 3 kali. Kata para ulama, orang Arab itu Nabi, itu kemudian orang Arab
Kalau sampai mengulangi sebuah kata sampai 3 kali itu menunjukkan ucapan itu, perkataan itu adalah perkataan yang penting. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Ini menunjukkan bahwa nasihat itu perkara penting dalam agama. Nggak boleh disepelekan, nggak boleh ditinggalkan. Cuek aja lah, lu, gue. Lu yang berbuat kan lu juga yang masuk neraka nantinya. Nggak boleh dong. Seorang muslim memiliki mindset pola pikir yang demikian. Nggak boleh. Di dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Islam ada yang namanya pemberian nasihat. Bahkan itu merupakan salah satu kewajiban, merupakan hak yang harus kita tunaikan pada saudaranya kita. Makanya kata Nabi apa? Hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada berapa? 6. Di antaranya apa? Wa idzason sahat fansahu. Kalau muslim saudara kamu minta nasihat kepada kamu, fansahu, berikan dia nasihat. Itu menunjukkan apa? Nasihat itu bagian dari agama. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Nah, itu kan ya mungkin yang saya sisipkan faedah bahasa Arab nahu. Ustadz ini kok ad-dinu an-nasihat sama-sama ma'rifah, ada alif lamnya. Berarti naat man'ut ya? Enggak, ini susunannya mubtada khobar. Ad-dinu an-nasihatu, ya. Ini susunan mubtada khobar. Mubtadanya din, an-nasihahnya sebagai khobar. Kok bisa ya Ustaz? Saya belajar selama ini kalau sama-sama nakiroh, em, kalau sama-sama nakiroh, kalau sama-sama ma'rifah berarti naat man'ut. Ya ini nanti kita belajar lagi. Ini kalau dalam susunan ilmu nahu, kalau ada sama-sama mubtada, apa sama-sama alif lam, mubtada khobarnya itu yufidul hasr. Itu menunjukkan apa? Pembatasan bahwa agama itu adalah nasihat. Sama dengan ucapan orang apa? Al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi pembatasan. Pembatasan. Ini namanya yufidul hasr, pembatasan. Ya, itu sekedar selingan untuk yang udah belajar bahasa Arab biar ada tambahan faedahnya. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat yang mendengarkan ucapan Nabi ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat, mereka sontak bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah liman? Kepada siapa agama itu? Kepada siapa nasihat itu? Qala lillah, kepada Allah. Apa artinya? Nasihat untuk Allah, kepada Allah. Artinya apa? Nasihat untuk kita berpegang teguh kepada syariat Allah. Itu makna nasihat kepada Allah. Nasihat untuk Allah. Artinya apa? Hendaknya seorang muslim dan muslimah itu berpegang teguh dengan syariat-syariat Allah. Hendaknya seorang muslim dan muslimah itu komitmen dengan syariat hukum-hukum Allah. Betul-betul jaga batasan-batasan Allah. Wali kitabihi, nasihat kepada kitab-kitab Allah. Artinya apa? Kita percaya kitab Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kita yakin bahwa Al-Quran itu kalamullah. Wali rasulihi, kita yakin ya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Kita benarkan semua ucapannya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Demikian pula Islam itu, agama itu nasihat untuk kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Berikan nasihat. Wa baya'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jarir ibni Abdullah ala iqamati shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin. Dan pernah Nabi membaiat, meminta sumpah setia Jarir ibnu Abdullah, sahabat yang mulia. Nabi ambil sumpahnya, komitmennya, dibaiat oleh Nabi untuk menegakkan sholat 5 waktu, untuk membayar zakat, wan nushi likulli muslimin, dan untuk menegakkan nasihat kepada setiap kaum muslimin. Menunjukkan apa? Nasihat itu bagian yang penting dalam Islam. Rawahu Syekhan min hadits Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala. Diriwayatkan oleh Syekhan Bukhari Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Wa qala Abdullah bin Mubarak, dan berkata Abdullah bin Mubarak, wah ini seorang tabi'in, tabi'in yang mulia, Al-Imam Abdullah bin Mubarak.
ya, ibu-ibu, emak-emak, para muslimat, ya, ummahat, ibu-ibu semuanya muslimat. Mari kenalkan anak-anak kita dengan sosok orang-orang soleh. Jangan kenalkan mereka dengan, ya, drakor-drakor tuh, Korea itu. Jangan kenalkan mereka dengan pemain-pemain sepak bola kafir. Kenalkan mereka dengan sosok-sosok tokoh-tokoh yang mulia di dalam Islam. Jangan sampai anak kita nggak kenal sahabat, nggak kenal Nabi, nggak kenal Abdullah bin Mubarak. Padahal seorang ulama yang mulia ini. Bahkan para ulama mengatakan semua kebaikan, semua amalan-amalan mulia itu telah dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Kecuali satu aja. Beliau tidak termasuk sebagai sahabat Nabi. Subhanallah. Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama besar. Yang kata para ulama, semua kebaikan sudah terkumpulkan pada Imam Abdullah ibn Mubarak, kecuali satu doang. Beliau itu qadarullah bukan sahabat Nabi SAW. Luar biasa. Jihad, ilmu, zuhud, ibadah, semuanya. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Bahkan sampai-sampai dikisahkan ibu, sosok Abdullah bin Mubarak, pernah beliau berkuda, beliau berkendaraan. Oh, diikuti ribuan orang dari kalangan murid-muridnya. Di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Kaget nih pelayannya. Kaget. Kaget pelayannya. Budak-budaknya Harun ar-Rasyid kaget. Lihat ya sekumpulan manusia yang begitu banyak. Dia katakan, siapa itu? Siapa yang berada di depan itu? Katanya, itu adalah sosok Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama yang terkenal. Kata kata budak dari Harun ar-Rasyid, ya, gubernur di saat itu, Khalifah Harun ar-Rasyid, setelah melihat sosok Abdullah bin Mubarak yang diikuti oleh ribuan orang di belakangnya sebagai seorang ulama yang besar. Kata pelayan budak Harun ar-Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid kan ini pemimpin ini, ya, pemimpin kaum muslimin, ya. Kata kata budaknya itu, demi Allah, itulah kerajaan yang sesungguhnya. Kerajaan kepemimpinan yang dimiliki oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Disegani manusia dengan ilmunya. Subhanallah. Ya, sampai segitunya. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, lamma su'ila ayul a'mal afdal. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, su'ila, ketika ditanya beliau tentang amalan apa sih yang paling mulia? Qala, beliau mengatakan, an-nushu lillah, memberikan nasihat karena Allah. Bukan memberikan nasihat karena ada tendensi duniawi. Bukan memberikan nasihat sebagai penjilat. Bukan. Tapi betul-betul dia memberikan nasihat karena Allah. Dia pingin saudaranya itu berada dalam kebaikan. Dia pingin saudaranya itu selamat dari neraka Allah. Dia pingin saudaranya tersebut juga dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Wa marji' asar Ibn Mubarak, dan marji. Marji itu sumber. Gimana sih Ustadz kalau mau lihat ucapan ini? Itu namanya marji. Marji, ya, sumber asar kisah Abdullah bin Mubarak ini bisa dilihat dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, pada halaman ke-80. Ini kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Inilah syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang paling lengkap, yang paling bagus, namanya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Walidzalika, kata beliau, ahbabtu an uqaddima hadhihi nasaih li akhawati fillah. Oleh sebab itulah aku pingin, aku senang, aku suka untuk menyodorkan nasihat-nasihat ini kepada saudari-saudariku karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu, bagaimana cintanya dia kepada saudaranya sesama muslimah. Wa amali fi hadhihi al-awinatil akhirati, fi hadhihi risalah, dan proyekku, amalanku yang aku lakukan sekarang ini, ya, di akhir-akhir ini, ya, terhadap kitab Nasihat Indonesia ini, tankihun, revisi, ada penambahan, ada pengurangan.
Wa tausi'at laha bi syai'in yasirin, diperluas lagi dengan penambahan yang ringkas. Itu tadi saya katakan, bagaimanapun hebatnya seseorang, pasti ada kelemahannya. Gimana pun seseorang ngarang kitab, sudah menganggap kitabnya sempurna, nggak akan sempurna. Karena kitab yang sempurna cuma satu, Al-Quran. Al-Quran, kalamullah. Ya, nggak ada. Kitab-kitabnya manusia, kalau dicek pasti aja ada kekurangannya. Pasti aja ada kesalahannya. Makanya lihat ini. Kata beliau, proyek saya sekarang ini yang saya lakukan di belakangan ini adalah apa? Merevisi, memberikan tambahan-tambahan yang singkat. Wa as'alullah azza wa jalla ayyaj'alaha fi mizani hasanati. Saya memohon kepada Allah agar Allah menjadikan karangan ini sebagai pemberat timbanganku pada hari kiamat. Subhanallah. Itulah yang kita minta ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimah. Kita minta kepada Allah ya, agar ucapan kita, agar perbuatan kita itu di dunia menjadi pemberat timbangannya kita. Ya, kalau kita bisa memberikan kebaikan, sebar tuh. Ummahat, ibu-ibu, kaum muslimat, usahakan kita meninggal dunia ini dalam keadaan meninggalkan kesan-kesan yang baik. Catat untuk nasihat kita semuanya. Usahakan sebelum Allah wafatkan kita, kita meninggalkan kesan-kesan yang baik. Ada kitab kita yang kita tinggalkan. Ada ilmu agama yang kita ajarkan kepada orang lain. Ada harta kita yang kita pakai, kita infakkan di jalan Allah. Itu semua bakalan menjadi pemberat timbangan kita. Kata seorang penyair Arab, "Wala taktub biyaminika syai'an ma yasurruka yaumal qiyamati antarahu." Jangan kamu nulis dengan tangan kanan kamu perkara yang kamu nggak senang untuk kamu lihat pada hari kiamat kelak. Hati-hati. Kalau ada komentar-komentar ya di WA, di Facebook, udah tinggalkan ibu. Jangan sampai komentarnya kita itu akan menjadi dosa jariah buat kita. La ilaha illallah. Hauzah. Mending ada tulisan yang baik kita share, ada ceramah-ceramah, ada kutipan-kutipan artikel yang sudah kita fikskan, ini bagus, ini betul sahih, share itu. Ya, semoga jadi amalan pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Itu yang kita minta itu. Itu yang akan memberikan kebaikan untuk dirinya kita. Wa ayyam fa'abiha. Dan semoga kitab ini katanya bisa bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Katabat suhu Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Ditulis oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Dan insya Allah para ummahat, ibu-ibu sekalian, di pertemuan berikutnya kita akan masuk di halaman 12 sebagai pembahasan yang pertama dalam kitab ini. Al-hatsu alal ikhlas wal muhafazah alal waqti. Dorongan, anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Sebuah tema pembahasan yang penting untuk kita semuanya. Untuk kita ya belajar tentang keikhlasan, untuk kita betul-betul memperhatikan dan menjaga waktu kita yang terbatas di dunia ini. Semoga apa yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya di pembahasan yang pertama. Dan semoga Allah memberikan kemudahan semua itu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik.